Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa nih, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini adalah lanjutan dari cerita kemarin ya, dan sekarang sudah sampai di part keduanya. Nah, buat kalian yang bingung nih yang baru datang di video ini, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu di part sebelumnya ya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian yang sudah gak sabar, yang dari kemarin sudah menunggu akan kelanjutan ceritanya, sekaranglah saatnya untuk mengobati penasaran kalian. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir saat ini. Absen dulu ya seperti biasa di kolom komentar dengan siapa dan dari mana, biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian semua. Oke, biar makin akrab gitu ya. Oke deh, tanpa masuk banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita mulai ke ceritanya. Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro Part 2, Pesugihan Tuyul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Para warga tidak menyangka jika orang yang berada di dalam keranda tersebut adalah seorang tukang becak yang bernama Jawir. Dia menjadi korban dari teror telampor yang menyerang desa Ampiri. Maaf ya teman-teman kalau sewaktu-waktu ada suara Shopee atau Tokopedia, itu memang kadang HP saya menyebalkan gitu. Suka ngeprank dia. Giliran record dia bunyi gitu, pas enggak ada gitu. Ya udah deh, kita lanjut aja ya. Jawir, Jawir. Sudah aku bilangin ke kamu, tidak mau nurut denganku. Semua orang desa ini sudah paham. Kematian Jawir sendiri ternyata adalah sebab akibat dari apa yang dia lakukan sendiri. Ini bukanlah pertama kalinya para warga melarang siapapun untuk berkaitan dengan Pak Hendro. Sudah banyak korban yang memang berjatuhan ketika mengantarkan tamu ke depan rumah Pak Hendro atau sekedar mengantarkannya dan menunjukkan rumah dari Pak Hendro sendiri. Namun, sampai sekarang saat itu, tidak ada salah seorang warga yang berani menyentuh atau mengusik dari Pak Hendro sendiri. Mereka sangat meyakini jika praktek pesugihan ini telah dilakukan semenjak kedua orang tuanya masih ada. Mereka menyebutnya sebagai Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Dita masih memperhatikan Mita yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya. Baru kali ini Dita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema di kamarnya sendiri. Shadaqallahul Adzim. Mita segera menutup Al-Quran kecil yang dibawanya dari pesantren milik Ustadz Hambali. Dia kemudian melepas mukena dan menatap cermin yang ada di hadapannya. Allahumma kama hasanta holki fahasin holuki. Artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Dita tampak asing mendengar doa yang baru saja diucapkan oleh Mita barusan. Pasalnya, dia tidak pernah sedikit pun diberitahu terkait oleh kedua orang tuanya terkait doa-doa tersebut. Emang kalau ngaca harus baca doa ya? Tanya Dita dengan wajah penuh penasaran. Iya mbak, supaya kita bersyukur atas wajah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kan kamu udah cantik. Mbak bisa aja. Mbak Dita juga cantik kok. Dita mendekati Mita yang sedang bercermin. Dia kemudian menatap cermin dan meminta untuk mengajari doa yang baru saja diucapkan oleh Mita. Coba ajari aku doa itu. Oke, boleh. Mita pun mengajari Dita bacaan doa bercermin secara perlahan. Ikutin ya. Allahumma kama hasanta holki. Kama hasanta holki fahasin holoki. Tiba-tiba dari kamar Bude Gusti terdengar suara teriakan yang sangat kencang hingga membuat Dita dan juga Mita kaget saat mendengar teriakan kencang itu. Wajahku! Dita dan Mita segera keluar dari kamarnya. Namun ketika mereka keluar dari kamar, Dita dan juga Mita terkejut saat melihat wajah dari Bude Gusti memerah seperti habis terbakar sesuatu. Ibu, wajah ibu kenapa bu? Tanya Dita.
Bude Gusti menatap Mita dengan tatapan yang tajam. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi tatkala Mita mengajari Dita untuk membaca doa ketika menatap cermin. Namun Mita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wajah dari Bude Gusti. Bude Gusti pun kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan rapat dan menguncinya dari dalam. Mita hanya terdiam. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rasa canggung pun akhirnya muncul. Mita seperti merasa ada sesuatu yang aneh yang berada di dalam rumah yang sekarang dia tinggal. Singkat cerita, pada sore harinya, Pak Hendro mengajak Mita untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di desanya. Awalnya Pak Hendro ingin mengenalkan Dita dengan saudara yang lainnya. "Kamu udah tahu Pak De Anto belum?" tanya Pak Hendro kepada Mita. "Belum Pak De, emangnya Pak De Anto itu masih saudara Mita juga Pak De?" "Saudara kamu itu banyak di desa ini. Yang di luar kota cuman Pak Lek Hambali. Sisanya ya di desa ini semua." "Emangnya kakek itu punya anak berapa Pak De?" "Kakekmu itu punya anak 6. "Wah, banyak juga ya." Pak Hendro hanya terdiam. Dia kemudian melihat seorang pria sedang membungkuk dan berjalan ke arahnya dengan kedua tangan yang berada di belakangnya. Nah, itu Pak De Anto." Mita melihat Pak De Anto berjalan ke arahnya dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Pak De Anto juga terkadang menatap sekitarnya seperti sedang memantau sesuatu yang ada di tiap rumah warga. "Pripun, wes oleh?" "Bagaimana, sudah dapat?" tanya Pak Hendro. "Urung. Aku ingin tanya kepadamu, Ndro. Kamu yang membuat ulah kan?" tanya Pak De Anto. "Loh, ulah opo? Aku cuma diam saja kok." "Lah itu, siapa anak perempuan ini?" "Oh, ini. Kalau ini mah anaknya Darmo yang diasuh sama Hambali." Mita pun segera mengenalkan diri kepada Pak De Anto. "Assalamualaikum Pak De, saya Mita." Mita segera menyalami tangan Pak De Anto. Akan tetapi Pak De Anto sendiri hanya menerima jabatan salam dari Mita, tidak untuk menjawab salam yang baru saja diucapkan oleh Mita. "Iya sudah, kamu langsung ke rumah. Aku masih ada kerjaan yang belum selesai." Pak De Anto pun meninggalkan Mita dan juga Pak Hendro. Dia kembali berjalan dengan kedua tangan yang berada di tepat di bagian punggung seperti sedang menggendong sesuatu. "Lucu banget ya," ucap Pak Hendro tatkala memperhatikan bagian belakang tubuh Pak Anto. Apanya yang lucu Pak?" "Oh enggak, maksudnya kamu lucu." Mita hanya terdiam. Dia tidak mengerti terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Pak De Hendro kepada dirinya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Pak De Anto untuk bersilaturahmi kepada istri dari Pak De Anto yang bernama Bu Anti. Rumah dari Pak De Anto ternyata tidak terlalu jauh dengan rumah dari Pak Hendro. Ada keunikan tersendiri dari rumah yang dibangun oleh Pak De Anto. Warna cat rumahnya sangat variatif dan mengkombinasikan beberapa warna hingga menjadikan rumahnya sangat mencolok dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Selain itu juga, dari luaran rumah Pak De Anto tampak lebih mewah dan besar dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, ada keanehan yang memang terlihat jelas di sekitaran rumah Pak De Anto. Di beberapa tempat di sekitaran rumah tersebut terdapat beberapa gundukan tanah yang di dekatnya tertanam tanaman khusus yang biasanya digunakan untuk pertanda sebagai tempat dikuburnya bayi yang meninggal karena keguguran. Terdapat 4 buah gundukan tanah lengkap dengan tanaman yang menjadi pertanda dari tempat tersebut. Ingin sekali rasanya Mita bertanya kepada Pak Hendro. Namun dia masih belum berani untuk membuka diri terlalu jauh karena dia masih sedikit canggung dengan apa yang akan dilakukannya. Setibanya di depan rumah Bu Anti, Pak Hendro langsung mengetuk rumah Bu Anti. Mbak Anti." Tidak berselang lama, pintu langsung dibuka oleh seorang wanita tua yang bernama Mbak Anti. Hendro, ada apa?" Mita terkejut saat melihat tubuh seorang wanita tersebut yang sudah kurus kering seperti orang yang sedang sakit. "Badanmu kurusan, Mbak?" "Kamu tahu kan kenapa badanku seperti ini?" Pak Hendro hanya tersenyum. Lagi-lagi hal yang sangat sulit untuk dicerna dalam pikiran Mita terus terjadi. Mungkin hal seperti ini hanya dimengerti oleh Pak Hendro dan juga yang bersangkutan.
Namun, dilihat dari fisik Bu Anti, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Pasalnya, tubuhnya kurus bukan karena tidak diberi makan atau apapun. Ini siapa?" tanya Bu Anti. "Kenalin Mbak, ini Mita, anak dari almarhum Darmo. Dia datang ke sini untuk mengunjungi saudara-saudaranya," ucap Pak Hendro. "Wah, nama kamu bagus, Nak." "Nggih, matur nuwun Bu." "Ya sudah, mari silakan masuk." Mita dan Pak Hendro pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah Ibu Anti. Dan memang benar, bagian dalam rumah dari Pak De Anto dan Ibu Anti tampak luar biasa megahnya. Percakapan mereka tidak bertahan lama. Pak Hendro meminta untuk pamit terlebih dahulu karena sebentar lagi waktu surup akan tiba. "Ndak nunggu Bapak dulu toh?" tanya Bu Anti. "Tidak usah, Bapak juga lagi sibuk bekerja kan?" Pak Hendro hanya tersenyum. Dia tahu betul mengenai pekerjaan dari suami Bu Anti yang memang harus menelusuri tiap rumah warga pada sore hari. "Hendro," Pak Hendro hanya terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Bu Anti terkait pekerjaan suaminya itu. "Tolong, sadarkanlah kakakmu itu." "Aku tidak yakin jika dia berani meninggalkan pekerjaannya. Buktinya, beberapa saat nanti kau akan menjadi kaya raya lagi kan?" Mita hanya menyimak percakapan mereka berdua. Belum jelas apa yang dibicarakan oleh Pak Hendro dan juga Bu Anti. Keduanya seperti membahas hal khusus yang memang Mita sendiri tidak mengetahuinya. Akhirnya Pak Hendro pun segera pamit pulang dan meninggalkan Bu Anti karena sebentar lagi waktu gelap akan tiba. Di tengah perjalanan, Pak Hendro menemui Pak De Anto yang berjalan dengan sempoyongan. "Pak De, itu kan Pak De Anto, kenapa dia?" "Sudah, biarkan saja. Tubuhnya memang seperti itu jika sehabis bekerja." "Bekerja? Emangnya dia bekerja apa Pak De?" "Nanti juga kamu tahu." Pak De Hendro membiarkan Pak De Anto yang melewatinya. Mita yang melihat tubuh Pak De sempoyongan merasa kasihan. Dia juga sempat berpikir, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Pak De Anto seberat itu? Namun semuanya berubah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, hal yang terduga terjadi kepada Pak De Anto. Dia berhasil mendapatkan target yang dia inginkan. Hal yang sudah terjadi pun akhirnya berubah dengan pesat setelah Mita berkunjung ke rumah Pak De Anto. Rumah dari Pak De Anto kedatangan banyak sekali orang-orang yang mengantarkan barang-barang yang dibelinya dari kota. Dimulai dari 1 unit motor, kulkas, dan bahkan rumah dari Pak De Anto ingin direnovasi agar terlihat lebih mewah. Padahal dari banyaknya rumah di sekitaran desa Ampiri, rumah dari Pak De Anto lah yang menjadi pusat perhatian para warga. Kehidupan Pak De Anto berubah total semenjak dirinya sering mengelilingi rumah warga tiap waktu sore. Sebenarnya istri dari Pak De Anto sendiri telah mengingatkan terkait risiko yang dia lakukan, namun Pak De Anto tetap cuek. Dia bahkan tidak memperdulikan istri maupun saudaranya sendiri seperti Pak Hendro dan yang lainnya. Ditambah lagi, hal-hal yang memang dia inginkan sudah terwujud semenjak dirinya mendapatkan target yang sesuai dia inginkan. Segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Pak De Anto bahkan memberanikan diri untuk berkata sombong di hadapan Pak Hendro karena pencapaiannya tersebut. "Aku sudah bisa menyaingi Mundro." Pak Hendro hanya tersenyum. Dia tahu kekayaan yang dimiliki oleh Pak De Anto hanyalah kekayaan yang bersifat sesaat dan titipan. Tidak mungkin hal tersebut akan berjalan dengan sempurna dan kekal abadi selamanya. Hingga akhirnya tepat di sore hari, saat di mana Pak De Anto sedang berkeliling di sekitaran rumah warga, Mita melihat ada seorang anak kecil dengan memiliki tubuh yang berbeda seperti biasanya. Lalu telinga dari anak kecil yang tengah digendong oleh Pak De Anto benar-benar panjang dan tidak umum bentukannya. Mita yang melihat hal tersebut langsung menuju kamar Dita. "Dit, aku tadi melihat ada manusia aneh." "Hah? Manusia aneh?" "Iya, ada anak kecil tapi kok telinganya panjang gitu, Dit." Dita hanya terdiam. Dia tahu apa yang dilihat oleh Mita bukan seorang manusia.
Dita pun langsung keluar dari kamarnya dan ingin melihat dengan jelas terkait sosok anak kecil aneh yang baru saja dikatakan oleh Mita kepadanya. Saat dimana mereka berdua ingin melihat anak kecil misterius tersebut, tiba-tiba Pak Anto langsung menghilang dengan seketika. Percaya atau tidak percaya, Pak Anto dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang, pesugihan yang dilakukan oleh Pak Anto tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya satu, yaitu tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak Anto memiliki seorang istri bernama Bu Anti. Pak Anto pun menjadikan Bu Anti sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Hingga akhirnya Bu Anti merasakan hal yang selama ini dia takutkan. Hampir setiap malam, dia selalu mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Bu Anti kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Bu Anti. Pak Anto mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Bu Anti. Pak Anto merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tidak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Nah, singkat cerita, semenjak Pak Anto melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak Anto sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Dia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, dia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Nah, dari situlah Pak Anto akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Anto berkeliling ke tiap rumah-rumah, dia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirham. Pak Dirham pernah mendapati Pak Anto main ke rumahnya pada sore hari. Awalnya, Pak Dirham mengira Pak Anto hanya sekedar main. Namun ternyata, anak dari Pak Dirham bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Anto. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari, dengan sekejap seluruh harta benda istrinya yaitu Bu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Bu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya para warga menelusuri keluarga Pak Anto. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Anto yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Anto. Mereka menuntut kepada Pak Anto bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Namun, sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Anto memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. "Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan," ucap Pak Anto. "Lah, kenapa emangnya Pak?" tanya Bu Anti. "Udah, ini pakai aja." Akhirnya, Bu Anti pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bu Anti menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut bertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Anto. "Bakar rumahnya, bakar, iya yuk bakar aja tuh bakar!" teriak para warga. "Nah, kampung ini harus bersih dari pesugihan," jelas warga yang lainnya. Namun, sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Pak Anto dan Bu Anti pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Ada apa ini? Ada apa? Kok rame-rame begini?" "Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan?" Apa buktinya?" Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham. Untuk mencari tuyul itu, Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. "Nak, coba kamu cari, ada nggak tuyulnya?" pinta Pak Dirham.
Akhirnya Bagus pun dipersilahkan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. Gimana? Ada nggak tuyulnya? Nggak ada, Pak. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka sering bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut? Nah kan, gak ada bukti kan? Tanya Pak De Anto. Bu Anti menarik baju Pak De Anto dan mengatakan hal yang mengejutkan. Pak, payudaraku sakit. Tahan Bu, sedikit lagi tahan. Tunggu warga bubar. Ternyata Pak De Anto menyuruh Bu Anti menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigiti puting payudara dari Bu Anti. Dan untungnya bersama dengan itu para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak De Anto berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu istrinya sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Alhasil dia pun meminta bantuan kepada Pak Hendro terkait dengan solusi yang harus dia lakukan agar istrinya bisa sembuh. Nah malam itu juga Pak De Anto mendatangi rumah Pak Hendro. Kebetulan rumor tentang Pak De Anto melakukan pesugihan telah tersebar luas. Untuk menutupi itu semua, dia berlindung kepada Pak Hendro agar diberikan pertolongan dari apa yang sudah dia lakukan dan meminta kepada Pak Hendro untuk menyembuhkan istrinya. Ndro, aku minta bantuanmu. Loh, bukankah kau sudah lupa? Semenjak kau menjadi kaya raya, kau tidak ingat kepadaku kan? Aduh, Ndro, kali ini aku benar-benar minta bantuan kepadamu. Baiklah. Aku akan membebaskan penderitaanmu dan juga penderitaan istrimu itu. Pak Hendro pun meminta kepada Pak De Anto untuk meminum cairan yang sudah dia sediakan. Ini, minumlah ini dan habiskan sekarang juga. Hah? Ini? Iya, kau ingin selamat kan? Tapi jika aku minum ini, bukankah nantinya aku yang lebih tahu darimu? Ya sudah. Pak De Anto sendiri merasa tidak ada jalan satu-satunya selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Hendro kepadanya. Namun ternyata semua itu sudah direncanakan dalam-dalam oleh Pak Hendro. Dia tidak ingin jika ada salah seorang dari keluarganya yang mampu menyaingi kekayaannya terlebih seorang terdekatnya sendiri. Karena itulah dia ingin menjadikan Pak De Anto dan juga istrinya sebagai tumbal dari peliharaannya yang biasa diberikan tiap Prabu Kliwon. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang tidak terduga terjadi lagi. Lagi-lagi suara pengumuman akan kematian warga digaungkan di musola terdekat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Anto dan Ibu Anti. Meninggalnya Pak Anto dan juga Bu Anti ini membuat kejutan yang luar biasa bagi warga sekitar. Pasalnya, setelah jasad Pak Anto dan juga Bu Anti dikuburkan, rumah mereka terbakar dengan sendirinya. Mita yang mendapati hal-hal aneh di desa Ampiri pun hanya terdiam. Dia bahkan merasa tidak betah karena ada dua jenis kematian yang meninggal dengan cara tidak wajar. Pak Hendro yang melihat Mita sedang termenung, dia kemudian mendekatinya dan mengatakan sesuatu kepada Mita. Mita, dahulu ada juga orang yang ingin selamat, namun dia lebih dulu sekarat. Maksud Pak De Hendro? Kamu anak yang selamat dari itu, tapi tidak untuk kedua orang tuamu. Dan cerita pun selesai untuk part kali ini. Karena kita akan melanjutkan ceritanya di part selanjutnya. Nah, buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari cerita ini, stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Yang suka ceritanya, jangan lupa untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya, agar ketika channel Dimensi Mimpi ini upload video terbaru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan cerita terbarunya. Oke, terima kasih semuanya untuk kalian yang sudah hadir di sini, yang sudah
setia selalu meramaikan channel Dimensi Mimpi. Makasih banget buat semuanya, termasuk juga ada Kak Esther, Kak Rini, Kak Hairul, Mama Noval, terus masih banyak lagi yang lainnya. Makasih banget buat semuanya, kalian semua luar biasa. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, untuk kali ini saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.